Hai semua, kembali ke Black Stories. Seorang pria parubaya mempunyai hobi sebagai penguntit orang-orang yang menyewa rumahnya. Dia selalu ingin tahu aktivitas apa saja yang si penyewa lakukan di rumah tersebut. Namun hal itu lama-kelamaan malah menjadi masalah karena nyawa para penyewa malah terancam. Segila apa tindakan pemilik rumah tersebut? Langsung kita cari tahu di alur cerita 13 Cameras selengkapnya. Lebih dari 30 juta kamera pengintai terjual dalam dekade terakhir. Dan tahun sebelumnya, diperkirakan lebih dari 8.000 orang diawasi tanpa sepengetahuan mereka. Nah, sekarang kita berfokus ke seorang pria bernama Gerald yang sedang berada di sebuah toko kamera CCTV. Ia sedang membeli kamera pengintai di sana. Setelah membelinya, ia ke sebuah rumah miliknya dan memasang kamera itu di sana. Beberapa saat setelah itu, ia menyewakan rumah itu kepada sepasang suami istri bernama Ryan dan Claire. Claire saat itu sedang dalam keadaan hamil. Gerald mengajak mereka berkeliling sambil menjelaskan isi rumah itu. Di sana ada sebuah pintu terkunci, dan itu adalah lemari pemilik rumah. Di rumah itu tidak ada basement ataupun loteng. Claire merasa tidak nyaman dengan Gerald karena aroma tubuhnya yang bau dan sikapnya yang aneh. Namun Ryan tetap membujuk Claire. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana. Keesokan harinya, Ryan dan Claire pindah ke rumah tersebut. Dan pada malam itu, teman Claire bernama Paul dan istrinya yang bernama Audrey mengunjungi rumah sewa baru mereka. Beberapa saat kemudian, Ryan pulang bekerja sambil membawa makanan. Saat makan, Claire menceritakan tentang Gerald yang menatapnya dengan aneh serta tubuhnya yang bau. Paul menyarankan agar Ryan mengganti kunci rumahnya. Namun Ryan tidak berniat menggantinya. Setelah makan malam, Ryan dan Paul mengobrol di luar sambil membuat api unggun. Ryan mengatakan kalau sebelumnya ia dan Claire sering bertengkar. Dan setelah pindah ke sini, Ryan akan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Menuju sebelum tidur, Claire mandi. Ternyata Gerald telah memasang kamera pengintai di kamar mandi. Dari markas pengintaiannya, ia pun melihat Claire yang sedang mandi. Keesokan harinya, Ryan bersiap untuk pergi bekerja. Claire bilang nanti ia akan pergi keluar dan mungkin pulang agak malam. Saat sedang mengangkat jemuran, Claire melihat ada pakaiannya yang hilang. Namun Claire tidak begitu peduli. Malamnya saat Claire belum pulang ke rumah, Ryan ternyata berselingkuh dengan asistennya sendiri yang bernama Hannah. Mereka bermesraan di rumah itu dan Gerald melihat mereka dari kamera pengintai. Setelah itu mereka pun mandi bersama. Hannah meminta agar Ryan memberitahukan hubungan mereka pada Claire. Namun Ryan belum bisa memberitahu Claire karena mereka baru saja pindah ke sini. Beberapa saat kemudian, Claire pun pulang. Saat Claire akan makan, anjing mereka yang bernama Baron tiba-tiba menggonggong terus. Ryan pergi untuk memeriksa Baron. Setelah memeriksanya, Ryan kembali menemui Claire. Ryan bilang mungkin Baron melihat binatang di halaman. Keesokan harinya, Claire ingin memasang hiasan di tembok. Claire meminta Ryan untuk memasang paku. Karena tidak memiliki palu, Ryan membuka paksa sebuah pintu lemari yang terkunci milik tuan rumah untuk mencari palu. Namun Ryan malah menemukan tangga menuju basement. Ryan pun memeriksa ke bawah. Tiba-tiba pintu masuk tertutup secara tiba-tiba. Ryan yang terkejut mendengar suara itu, segera naik lagi ke atas. Siang itu, Ryan menelpon Hannah. Ryan bilang kalau hari ini ia tidak bisa menemui Hannah karena ia akan bersama Claire sepanjang hari. Ryan meminta agar Hannah datang besok saja ke rumahnya. Setelah itu, Ryan dan Claire pergi. Beberapa saat kemudian, Gerald masuk ke rumah itu. Baron terus menggonggong melihat kedatangan Gerald. Untuk menenangkan Baron, Gerald memberikan Baron makanan seperti burger. Setelah itu, Gerald pergi ke kolam renang dan memasang kamera pengintai di dalam kolam renang. Kemudian, Gerald kembali masuk ke kamar mandi. Ia menciumi dan menggunakan perlengkapan mandi yang digunakan oleh Claire. Hari sudah malam. Ryan dan Claire pun tiba di rumah. Mereka baru saja membeli sebuah kursi goyang untuk Claire. Sebelum tidur, Claire menyikat giginya. Saat sedang menyikat gigi, ia merasa bau tidak sedap dari sikat gigi itu. Claire pun tidak jadi menyikat gigi dan langsung tidur. Keesokan harinya saat Claire pergi menemui ibunya, Ryan kembali membawa Hannah ke rumah. Saat sedang berenang, Ryan menceritakan sedikit tentang Claire. Bahwa umur Claire 30 tahun dan lebih tua 3 tahun darinya.
Mereka bertemu di bar dan tak lama kemudian mereka menikah. Namun setelah menikah, Claire berubah dan Ryan tidak bahagia. Dan sekarang Ryan mencintai Hana. Setelah bercerita, Ryan dan Hana pun bermesraan di kolam renang. Geralt terus mengintai mereka yang sedang bermesraan di sana. Keesokan harinya, Geralt membeli sebuah rantai anjing. Setelah itu, Geralt kembali masuk ke rumah tersebut. Dan seperti biasa, Geralt memberi makan Baron agar ia tenang. Sementara ia membawa beberapa kayu dan menutup pintu yang menuju basement. Malam itu, Ryan sedang membersihkan muntahan Baron. Ia heran karena ada makanan olahan daging di muntahan Baron. Saat Claire mandi, Geralt kembali melihat sambil onani. Saat Claire dan Ryan sedang tidur, Hana menelpon Ryan. Ryan bilang pada Claire kalau yang menelpon adalah rekan kerjanya. Ryan kemudian pergi ke kolam renang dan mengangkat teleponnya. Ia kesal pada Hana karena menelponnya larut malam. Keesokan paginya, Geralt kembali masuk ke rumah itu. Ia ingin membuat agar ruangan basement itu kedap suara. Malamnya, Hana datang ke rumah Claire. Ternyata Claire memintanya datang untuk membantunya menghubungkan booster pada televisinya. Ryan yang baru saja pulang kerja, terkejut melihat Hana yang berada di rumahnya. Setelah selesai memasang booster, Hana pun segera pergi dari rumah itu. Ryan mengejarnya. Ryan merasa kalau Hana sedang merencanakan sesuatu. Namun Hana bilang kalau Claire menelpon kantor dan memintanya untuk datang. Hana meminta agar Ryan segera memberitahukan hubungan mereka pada Claire. Ryan yang merasa tidak senang pun masuk ke rumah dan meninggalkan Hana. Ryan kemudian menemui istrinya dan mereka pun melakukan hubungan suami istri. Saat mereka sedang berhubungan, Geralt melihatnya tanpa berkedip. Saat Claire dan Ryan tidur, Hana kembali menghubungi Ryan. Ryan merasa kesal dan mematikan ponselnya. Hana kemudian menghubungi ponsel Claire. Ryan kesal karena merasa Hana mulai menerornya. Keesokan harinya, Paul berada di rumah Ryan. Saat itu, Ryan sedang menghubungi operator seluler dan meminta untuk memblokir nomor ponsel Hana. Ryan menceritakan ke Paul kalau ia telah berselingkuh dengan asistennya Hana. Dan sekarang Hana mencoba meneror terus. Beberapa saat kemudian, Claire memanggil Ryan dan bilang kalau klosetnya bermasalah. Namun Ryan tidak bisa memperbaikinya. Claire pun menghubungi Geralt dan meminta tolong untuk memperbaiki klosetnya. Geralt bilang kalau ia akan datang besok sekitar pukul 11 siang. Claire merasa tidak nyaman karena besok Geralt akan datang ketika Ryan sedang bekerja. Ryan meminta agar Claire tidak usah khawatir. Keesokan harinya, Geralt pun datang ke rumah tersebut. Saat Geralt masuk ke rumah, Baron terlihat akrab dengannya. Claire bilang kalau biasanya Baron tidak menyukai siapapun. Setelah berbicara, Geralt pun memperbaiki klosetnya. Setelah selesai, Geralt keluar dari toilet. Ia bertanya jenis kelamin bayi yang dikandung Claire. Claire bilang mereka sengaja tidak mengetahuinya agar menjadi kejutan. Geralt tiba-tiba memegang perut Claire dan bilang kalau bayi yang dikandungnya berjenis kelamin perempuan. Claire mulai merasa risih dan memintanya untuk pergi. Malamnya ketika selesai makan, Ryan meminta pada Claire agar mereka menemui konselor pernikahan. Ryan ingin agar hubungan mereka bisa semakin baik lagi. Keesokan harinya, Claire berada di sekitar kolam renang. Dia sedang menelpon ibunya. Saat sedang berbicara, Claire menemukan sebuah cincin wanita di pinggir kolam renang. Merasa penasaran, Claire menyudahi pembicaraan dengan ibunya, kemudian mengirim pesan suara pada Audrey tentang cincin itu. Ia pikir cincin itu milik Audrey. Malam pun tiba, dan Ryan baru sampai di rumahnya. Ryan mendapat panggilan telepon. Ia bilang ke Claire kalau ia tidak mengenal nomor itu. Claire juga bilang kalau ada panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal secara terus-menerus ke ponselnya. Namun Claire tidak menjawabnya. Ryan kemudian pergi ke kolam renang dan menjawab panggilan telepon itu. Ternyata itu Hana. Hana jugalah yang terus-menerus menelpon Claire tadi. Hana bilang kalau ia akan ke rumah Ryan. Ryan mulai panik. Ia segera masuk ke rumah dan mengajak Claire untuk makan malam di luar. Setelah mereka pergi, Hana pun datang ke rumah mereka. Hana mengetuk pintu namun tidak ada yang jawab. Ternyata Hana memiliki kunci duplikat rumah itu. Ia pun masuk dengan menggunakan kunci tersebut. Geralt memperhatikan Hana yang berada sendirian di rumah tersebut. Karena tidak ada orang di rumah, Hana pun menelepon Ryan. Hana bilang kalau ia tidak akan pergi dari rumah itu sampai mereka kembali. Hana mendengar suara pintu terbuka. Ia pun memeriksa asal suara itu. Hana masuk ke sebuah kamar dan menguncinya. Namun Geralt memiliki kunci duplikat kamar tersebut. Setelah itu, Geralt keluar.
Ia melepaskan plat nomor mobil Hana dan membawa pergi mobil tersebut. Kemudian Geralt kembali dan membawa mobilnya. Beberapa saat setelah itu, Paul datang ke rumah Ryan. Ternyata Ryan meminta Paul untuk menemui Hana. Setelah mencari sekitar rumah, Paul tidak menemukan Hana. Paul lalu menghubungi Ryan dan bilang kalau Hana tidak berada di sana. Setelah selesai makan malam, Ryan dan Claire pun tiba di rumah. Ryan tampak cemas. Ia melihat ponsel Claire dan menemukan panggilan tidak terjawab dari Hana. Ryan kemudian membasahi ponsel Claire, kemudian meletakkannya di dekat wastafel dengan gelas yang sengaja ia jatuhkan di sebelahnya. Seakan ponsel Claire rusak karena terkena tumpahan air dari gelas itu. Keesokan harinya, Claire terkejut melihat ponselnya telah rusak karena terkena air. Ryan berpura-pura tidak tahu dan mencoba membantunya dengan meletakkan ponsel itu di beras. Claire sangat sedih karena banyak kenangan foto di ponsel itu. Ryan bilang kalau ia akan membawa ponsel itu pada temannya dan mencoba mendapatkan kembali foto-fotonya. Siang itu, Audrey datang ke rumah Claire dan berenang bersamanya. Claire bertanya tentang cincin yang ia temukan. Namun cincin itu bukan milik Audrey. Audrey bilang mungkin saja itu milik penyewa rumah ini sebelumnya. Malamnya, Ryan meminta Claire agar mengganti nomor ponselnya karena kartu SIM-nya tidak bisa digunakan lagi. Ryan bilang kalau asistennya yang bernama Josh akan mencoba mengembalikan foto yang ada di ponsel itu. Claire bertanya, kemana asisten sebelumnya yang bernama Hana? Ryan bilang kalau Hana tidak masuk beberapa hari ini, serta tidak ada kabar darinya. Claire pun bertanya tentang cincin yang ia temukan sebelumnya. Namun Ryan bilang ia tidak tahu tentang cincin itu, padahal cincin itu adalah milik Hana. Setelah itu, Ryan dan Claire menonton televisi. Ryan merasa seperti mendengar sesuatu, namun Claire bilang mungkin ia salah dengar. Keesokan harinya, Geralt kembali ke rumah itu lagi. Ternyata Geralt menyekap Hana di basement rumah tersebut. Ia mengikat Hana dengan rantai anjing yang ia beli sebelumnya. Geralt kemudian mengambil pakaian dalam serta baju Claire dan membawanya ke basement. Ia bilang pada Hana kalau besok ia akan memandikan Hana. Setelah itu Geralt pun pergi. Sorenya, Audrey menemui Claire di rumahnya. Audrey bilang kalau ia ingin memberitahukan sesuatu pada Claire. Malam pun tiba. Saat Ryan pulang bekerja dan sampai di rumah, ia melihat tas yang berisi pakaiannya ada di luar rumah. Ryan segera masuk untuk menemui Claire. Ternyata, Paul menceritakan tentang perselingkuhan Ryan pada Audrey, dan Audrey menceritakan semuanya pada Claire. Ryan akhirnya mengaku kalau ia berselingkuh dengan Hana. Claire merasa kecewa dan meminta Ryan untuk pergi dari rumah itu. Audrey merasa khawatir melihat keadaan Claire. Ia ingin menginap di rumah itu bersama Claire, namun Claire ingin sendirian saja malam ini. Setelah itu, Audrey pun pulang ke rumahnya. Setelah Audrey pergi, Claire pun mandi. Dan seperti biasa, Geralt melihat Claire yang sedang mandi. Di kamera yang lain, Geralt juga melihat kalau Hana berusaha untuk melepaskan diri dari rantai. Geralt mulai cemas. Ia segera pergi ke rumah Claire dan segera masuk ke basement. Setelah menyekap Hana lagi, Geralt segera keluar dari basement. Namun saat Geralt menutup pintu basement, Claire mendengar suara itu. Claire pun keluar dan memeriksa sekitar rumah. Namun tidak ada siapapun. Ternyata Geralt sudah keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya, Audrey datang menemui Claire. Mereka pun mengobrol. Setelah Audrey pulang, tanpa sengaja Claire melihat kamera pengintai yang dipasang Geralt di pintu masuk. Geralt yang melihat itu mulai panik. Sementara Claire tiba-tiba pergi dari rumah itu. Malamnya, Claire mengajak Ryan ke rumah dan ingin menunjukkan kamera pengintai itu. Namun kamera itu sudah tidak ada lagi. Ryan mengira mungkin Claire salah lihat. Namun Claire yakin kalau ia melihat kamera pengintai di situ. Karena merasa cemas pada Claire, Ryan memutuskan untuk tinggal di rumah malam ini. Di sisi lain, Geralt sedang tidur. Ia tidak sadar kalau Hana sedang berusaha melepaskan diri dan menutup kamera yang dipasangnya. Saat Geralt bangun, ia melihat kamera yang ada di basement tertutup. Ia mulai panik dan segera pergi ke rumah itu. Sementara di rumah, Baron tiba-tiba menggonggong ke arah pintu keluar. Ryan bangun dan melihat keluar rumah. Tapi tidak ada siapapun di sana. Ryan mengira mungkin Baron ingin buang air. Ia pun membiarkan Baron keluar rumah. Beberapa saat kemudian Baron kembali dan mereka pun masuk. Di dalam rumah, tiba-tiba terdengar ada suara seseorang sedang menggedor pintu sambil berteriak. Claire terbangun dan segera keluar kamar. Sementara Ryan mengambil alat pemukul dan mendekati asal suara itu. Setelah mengetahui kalau itu adalah suara Hana yang terkunci di basement, Ryan segera membuka paksa pintu itu.
Hana pun berhasil diselamatkan. Ryan meminta Hana dan Claire tetap berada di kamar dan menghubungi polisi. Sementara dia akan memeriksa sekitar rumah. Di sisi lain, Geralt mematikan panel listrik di rumah itu. Di dalam rumah, Ryan memeriksa ruang basement. Sementara itu, Hana mencoba keluar dari jendela kamar mandi dan ingin mencari bantuan. Di sisi lain, Geralt ternyata sudah berada di dalam rumah sambil membawa palu. Setelah itu, Geralt pergi ke pintu basement dan menguncinya lagi. Setelah mengunci pintu itu, Geralt kembali ke tempat Ryan. Setelah membunuh Ryan, Geralt segera mencari Hana. Ia pun berhasil menemukan Hana di dekat kolam renang. Setelah membunuh Hana, Geralt kembali masuk ke dalam rumah dan mencari Claire. Geralt pun berhasil menemukan Claire di kamar. Ia mencoba membuka pintu, namun Claire menahannya. Tapi akhirnya, Geralt berhasil masuk dan membuat Claire pingsan. Setelah itu, Geralt segera membawa Claire ke basement. 7 minggu setelah itu, polisi datang dan memeriksa rumah tersebut. Geralt bilang kalau Ryan dan Claire tidak terlihat sejak 7 minggu yang lalu. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda ada orang yang masuk secara paksa ke rumah itu. Polisi ingin memeriksa ruang basement. Geralt pun membawa mereka ke sana. Namun setelah diperiksa, tidak ada apapun di sana. Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, polisi itu pun pergi. Setelah itu, Geralt pergi ke suatu tempat sambil membawa makanan. Ternyata Geralt menyekap Claire di rumah sewa yang lain. Dan sama seperti sebelumnya, ada penyewa lainnya di rumah itu. Saat Geralt naik ke mobilnya, ada seorang bayi di sana, dan kemungkinan itu adalah bayi Claire. Quiet down, Junior. Nah guys, itu tadi alur cerita 13 Cameras 2015 selengkapnya. Sebuah film tentang seorang pria penguntit yang akhirnya menjadi ancaman bagi penyewa rumahnya. Nah, cerita ini belum selesai karena Geralt akan terus menjalankan kebiasaannya di film selanjutnya yang akan kita bahas. Jadi ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.